selamat datang di Wonderful Ramadan Season 4 Ramadan on Fire. Menyala masaku. Ini kita kedatangan new face lagi, ciwi-ciwi. Apa ini ciwi-ciwi apa? Kalian mau disebut apa? Ciwi-ciwi anomali. Bukan ya. Kita sudah ketemu cewek-cewek dari kelas 3. Coba perkenalan dulu. Halo, nama aku Zakira. Aku dari kelas 3 Zaid. Halo, perkenalkan nama saya Alita dari kelas 3 Khalid. Yeay. Ini new face lagi, kita kedatangan new face lagi. Belum pernah sama sekali ya di podcast ya. Belum. First timer banget, ya nggak? Iya. Tadi malam gimana waktu Bu Alia WA orang tua kalian, reaksi kalian, apa yang kalian rasakan? Tantrum besar. Gitu. Tantrum, katanya tantrum mah. Tapi Anya tuh excited, apa takut, apa nggak mau? Excited. Excited, mau banget. Ya. Kalau Alita? Seneng banget. Seneng banget. Gimana waktu dikasih tahu? Gimana ibunya ngasih taunya gimana? Ibunya ngasih taunya ini Mbak Alita ada WA dari Bu Aulia. Terus aku Terus? ngecek, terus tiba-tiba aku seneng. Seneng, deg-degan. Ini suaranya lebih keras lagi ya. Oke. Oke. Katanya tadi bukan anak pemalu. Tadi apa kata Alita? Anak apa? Berani. Pemberani. Ya, sudah itu anak yang pemberani. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. By the way, kan hari ini puasa nggak? Puasa. Puasa. Tadi beduk ya? Enggak. Puasanya sudah full ya? Ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tapi sebelum itu, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, Boya punya apa ini namanya? Dua kertas. Isinya pertanyaan, nanti kalian silakan jawab, oke? Ya. Siapa? Yang mau duluan siapa? Coba sweet aja deh. Enggak bisa sulit. Kertas batu gunting. Ya, betul kertas gunting. Dibacain keras. Apa kegiatan yang paling asyik selama di SD? Apa kita paling asik sama di SD? Pas edu trip Pas edu trip. Apa sih yang menyenangkan edu trip kemarin? mainnya Mainnya. Tempat yang paling favorit kemarin di mana? Ibarbo. Ibarbo. Mandi salju atau Ya. apanya? Pas wahananya. Pas wahananya. Sekarang Aleta. Apa yang akan kamu Itu maaf ya, tulisannya Bapak Arfian ini, boleh bacanya. Apa yang akan kamu lakukan di SD untuk kedepannya? Apa yang akan dikejar? Kamu pengen apa? Selama di SD udah pelajaran, apa yang ingin kamu capai? berprestasi. Berprestasi. Aleta katanya jago nyanyi. Ya enggak? Ya. Iya, katanya les nyanyi dan juga les piano ya. Ya. Kamu siap nggak menggantikan? Kalau kemarin kan kita punya Mbak Surya ya. Kamu siap nggak menjadi the next Mbak Surya? Siap. Siap. Bilang kamera, aku siap menjadi Aku siap menjadi penyanyi. SM Muhammad ya. Siap ya. Berarti besok-besok kalau misalnya ditunjuk nyanyi, mau Bu, mau Pak, gitu ya. Oke? Oke. Nanti kita akan mendengarkan sedikit ya suaranya, nanti di ending aja, tapi suaranya yang Mbak Aleta. Oke, hari ini bukan kita nih, Pak Alfian sudah membawa beberapa fakta. Tapi kita nggak tahu nih, faktanya itu benar apa salah. Faktanya itu real atau fake. Nah, kita akan, apa ya namanya, cross check bersama-sama. Ready? Di sini ada 4 fakta, nanti kalian dua-dua ya. Ya. Nah, sekarang sudah Zakira dulu. Berarti habis ini Alita dulu. Nanti dibacain yang keras ya Alita. Silakan dibacakan Alita. Pelan-pelan, coba itu dicermati dulu. Apa tulisannya? Dicermati dulu. Valeta. Fakta atau hoax? Oh, Fakta atau hoax? ayam bisa memimpikan sesuatu.
ayam bisa memimpikan sesuatu. Emang ayam bisa mimpi? Nggak tahu. Kamu coba, menurut kalian itu fakta atau hoax? Ayam bisa mimpi. Coba, menurut Alita itu fakta apa hoax? Fakta? Fakta. Kamu? Fakta. Fakta. Tim fakta ya, berarti dua-duanya tim fakta ya. Coba kita cross check bersama-sama. Apakah ayam bisa mimpi? Kok iya? Coba dibaca Alita. Ayam bisa bermimpi saat tidur. Penelitian menunjukkan ayam mengalami fase Rapid eye movement atau REM atau tidur gerakan mata cepat yang merupakan tanda fase mimpi kompleks. kompleks. Jadi ini sama kayak manusia loh ternyata. Fase REM. Kita kan juga mengalami fase REM ya. Setiap tidur itu kita pasti mengalami fase REM. Sama kayak manusia. Mamalia itu juga iya loh ternyata. Dia mengalami mimpi. Kalian apakah sering bermimpi? Ya. Hal apa yang sering kalian impikan? Tadi malam mimpi nggak? Enggak. Tadi malam mimpi nggak? Mimpi Apa? main di taman. Main di taman. Nah terus ternyata kalau kita mimpi itu kan kita punya tanda-tanda kan kadang kita suka ngelindur gitu kan, kayak ngomong sendiri atau tiba-tiba kayak jatuh gitu. Nah ternyata ayam itu juga punya tanda-tanda fisiknya. Coba apa Zakira tanda-tanda fisik ayam waktu bermimpi? Ayam mungkin berkedut atau mengeluarkan suara. Ayam mungkin berkedut atau mengeluarkan suara. Jadi mungkin suaranya gimana sih? Kuek, kok kuek? Kuek wah bebek. Ayam gimana suaranya? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Jadi waktu dia lagi tidur gitu kan, terus mimpi kukuruyuk, kukuruyuk gitu. Jadi mengeluarkan suara. Ternyata ini, jadi ini benar atau enggak tadi faktanya? Benar. Benar, faktanya betul. Sekarang kita masuk ke fakta kedua ya. Kita lihat apakah fakta yang disampaikan ini yang dibawa betul atau salah. Nama Muhammad adalah nama yang paling banyak dipakai di dunia. Kamu percaya nggak? Coba orang-orang di sekitar kalian ada nggak yang namanya ada Muhammadnya? Ada. Siapa? Karim. Itu. Tahu nggak namanya Marfian? Pak. Muhammad Arfian. Nggak tahu. Muhammad Arfian Haris. Muhammad. Terus teman kalian satu kelas ada nggak yang namanya ada Muhammadnya? Banyak. Banyak, ya kan? Banyak kan? Alita ada nggak? Atau nama saudara kalian deh, ada nggak yang ada nama Muhammadnya? Ada. Ada, pasti ada kan? Tapi apakah nama Muhammad itu adalah nama yang paling banyak digunakan? Iya. Let's find out. Apa tadi? Nama Muhammad adalah nama yang paling banyak digunakan. Apakah betul? Wow. Coba Zakira dibaca, Zakira. Nama Muhammad adalah nama yang paling banyak digunakan di dunia dengan perkiraan dan lebih dari 133 juta yang menggunakan pada tahun 2023. Nama ini populer secara global dan menjadi pilihan utama untuk bayi laki-laki di Indonesia serta konsisten menempati peringkat teratas di Inggris, mencerminkan kehormatan religius yang tinggi. Oke, jadi betul teman-teman, ternyata betul guys. Perkiraannya 130 juta orang menggunakan pada tahun 2023. Bayangkan 133 juta orang punya nama yang sama, yaitu Muhammad. Bahkan di Indonesia sendiri itu pilihan utama untuk bayi laki-laki. Misal kamu, bukan kamu,
Kok kamu punya bayi lagi? Nah, kamu punya saudara atau saudaranya habis melahirkan, itu kebanyakan pasti menggunakan nama Muhammad. Ya gimana juga sih, karena Muhammad kan nama yang baik ya, nama Rasul kita, nama Nabi kita. Dan nyata itu gak cuma populer juga di Indonesia, tapi populer juga di Inggris. Inggris. Ternyata di Inggris juga banyak yang menggunakan nama Muhammad. Meskipun nanti penulisannya beda-beda ya, kan ada yang Muhammad, ada yang Mohammed, ada yang apa, tapi ejaannya berbeda-beda. Nah, kenapa kok dia banyak yang menggunakan? Karena ini. Coba Aleta dibaca, Aleta. Berasal dari bahasa Arab, nama ini berarti layak dipuji, yang diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak orang tua memilih dengan harapan mendapatkan berkah. Masya Allah, layak dipuji nggak itu? Layak dipuji nggak itu? Jadi memang namanya nama yang sangat bagus ya, nama yang populer. Dan ini juga nih, coba menurut Dukcapil Kemendagri, Muhammad adalah nama depan paling umum di kalangan generasi Alpha. Kalian generasi Alpha, teman-teman kalian pasti banyak yang namanya depannya Muhammad. Believe it or not. Nanti kita lihat ya, boleh punya daftar tuh nama anak sesi Audia Parakan. Banyak banget yang namanya pakai Muhammad depannya. Berarti ini barusan fakta ini betul atau salah? Betul. Betul. Lanjut ke fakta selanjutnya. Barusan siapa? Aku. Berarti Alita. Alita mau pilih yang besar, yang kecil? Ya. Alita sukanya yang besar, yang kecil? Besar. Besar, boleh. Islandia adalah negara tanpa nyamuk. Islandia adalah negara tanpa nyamuk. Emang ada negara tanpa nyamuk? Iya tahu. Rumah kalian banyak nyamuk nggak? Banyak. Banyak. Indonesia banyak nyamuk ya. Kita kan Ya. kadang ke depan aja nanti banyak nyamuk. Masa ada sih negara yang nggak pakai nyamuk? Nggak pakai nyamuk, nggak ada nyamuk. Ada. Ada, itu dia. Tapi kita nggak tahu itu faktanya benar atau salah. Kita cross check kembali, oke? Let's find out. Islandia, negara tanpa nyamuk. Oh, jadi memang betul Islandia secara efektif bebas dari populasi nyamuk. Tapi ada alasannya ternyata. Kenapa itu? Karena iklim laut yang dingin dan ekstrim. Jadi populasi nyamuk itu tidak bisa hidup lama di iklim laut yang dingin dan juga ekstrim. Sekarang Islandia itu kan negara yang dingin ya, Ya. dia dingin kan. Nah, siklus beku cair itu membunuh larva sebelum sempat berkembang. Well, Meskipun tidak ada nyamuk, Islandia memiliki serangga kecil lain seperti midges dan blackfish. black flies. Kamu tahu midges nggak? Nggak tahu. Coba nggak tahu. Coba kita cari apa itu midges. Oh, kayak small fly. Kayak nyamuk kecil gitu. Tapi warnanya merah. Wow, tapi midges itu bisa menyebarkan virus ternyata si midges ini. Kayak gini. Ya mirip ya kayak nyamuk ya. Ya. Hampir mirip ya. Ini kayak gini guys, si midge. Nah, terus ada juga black flies. Apa itu black flies? Black flies. Oh, serangga kayak gini. Berarti fakta tadi benar atau salah? Benar. Karena lo ya banget sih. Benernya kok yang lebih semangat gitu. Benar atau salah? Benar. Ini adalah fakta terakhir
terakhir ya. Tadi sudah Alita. Zakira, boleh serahkan kepada Zakira. Tulang manusia lebih kuat dari ini apa? Baja. Baja. Tulang manusia lebih kuat dari baja. Kamu tahu baja kan? Nggak tahu baja. Tuh. Baja itu kayak apa ya menjelaskannya ya? Baja tuh ini loh kayak gini, yang di tukang-tukang gitu loh. Pernah lihat nggak? Pernah. Oh, Ini baja. Nah, kamu bayangin tulang manusia tuh lebih kuat dari baja. Ini terbuat dari besi, enggak ya? Ini terbuat dari besi. Baja itu, oh enggak ding. Oh iya, baja itu juga mengandung besi. Tapi tulang manusia lebih kuat dari si baja ini. Percaya nggak? Percaya. Percaya? Iya. Percaya. Masa sih? Tulang manusia. Manusia lebih kuat dari baja. Ya, dalam konteks kekuatan per satu berat, rasio kekuatan terhadap massa tulang manusia lebih kuat daripada baja. Tulang manusia memiliki struktur unik yang memungkinkannya menahan beban ekstrim hingga 190 MPa, setara menahan mobil 2 ton sampai dan 4-5 kali lebih renyang daripada baja. membuatnya ringan namun sangat Kuat. Tulang manusia lebih kuat dari baja dan memungkinkan menahan beban ekstrim yang setara dengan menahan mobil 2 ton. Coba bayangin mobil 2 ton ditaruh di atasnya kamu. Tulang kita masih kuat loh ternyata. Mau nggak coba? Enggak. Akhirnya nggak mau coba. Nggak. Kayak apa sih dulu? Nggak ding. Nah, kenapa kok kuat? Karena selain mengandung kalsium, memiliki juga kolagen. Jadi tidak mudah patah si tulang ini. Nah, terus tulang itu kan jaringan hidup ya. Ya. Mungkin kalau kamu pernah kecelakaan atau apa yang patah tulang, itu kan nanti tulangnya kan akan tumbuh lagi kan? Akan sembuh, akan tumbuh lagi kan. Nah, tulang itu punya jaringan yang meningkatkan kepadatan. Jadi ada adaptasi gitu loh. Ketika menerima tekanan terus-menerus, dia akan meningkat semakin padat. Sedangkan baja kan tidak bisa. Emang baja bisa berolahraga? Enggak. Emang baja bisa lari, treadmill? Kan tidak bisa kan? Nah, coba ini yang paling lucu sih ini. Coba ini dibaca coba salah satu. Dengan kata lain, siapa yang baca? Alita deh. Dengan kata lain, tulang manusia adalah salah satu material alami terkuat yang dirancang untuk mendukung pergerakan, bukan untuk mengganti baja sebagai struktur bangunan berat. Oke, jadi tulang manusia itu material alami yang dirancang untuk mendukung pergerakan tubuh manusia, bukan untuk menggantikan baja untuk bangun rumah atau untuk bangunan berat. Misal nanti Alita gitu suatu saat, aku mau mendonorkan tulangku untuk dibuat bangun rumah gitu. Enggak, meskipun dia kuat tapi dia tidak bisa menggantikan fungsinya baja. Oke? Gimana hari ini? Senang. Senang? Iya. Senang tapi kalian tidak menunjukkan kesenangan itu ya? Bisa lebih happy lagi nggak? Bisa. Bisa. Coba deh. Ini kan pertama kali ya di sini ya kalian. Terima kasih sudah datang ya. Tapi sebelum kita tutup, Alita boleh nyanyi dulu dong, Alita. Yang nyanyi yang tadi aja apa namanya? Takkan berpaling darimu, bentar aja. Refnya aja dikit. Sampai yang mana? Ya nanti. Ya selama yang Alita mau. Ada kamera ya. Refnya. Terima kasih.
Atau awalnya juga boleh. Kangen malam juga boleh. Ya. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Hey, bagus, suaranya bagus banget.